Halo kaum netizen yang terhormat, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan semuanya, amin. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya, semoga sahabatku semua terhibur. Masih ingatkan dengan kades cantik yang viral waktu zaman Bahelak ini orangnya? Di waktu senggang Kang Deddy Mulyadi menyempatkan untuk silaturahmi di kediaman Bu Kades cantik. Apakah isi pertemuan Bu Kades cantik dengan Kang Deddy? Kalian penasaran? Sama aku juga penasaran dengan Kades cantiknya. WKWKWK, langsung saja let's go. Ini Bu Kades nih jadi suaminya nyalon dewan nih. Jadi Pak. Jadi. Partai apa? Gerindra. Oh, Gerindra. Nah, kalau punya warga yang janda seperti itu, apa yang oleh Bu Lurah lakukan, Bu Kades? Kalau janda tua sih biasanya kita kasih bantuan Pak. Oh, dikasih bantuan apa? Nah, BLT dan ada. Bisa nggak sih janda tua tuh dikasih bantuan suami, bisa nggak? Aduh, gimana ya Pak? Dari Bapak aja kalau gitu. Enggak, kalau saya sih punya program kok dari dulu. Saya sejak bupati punya program. Pejabat itu harus istrinya 4, 5, tapi usianya di atas 60. Punya program ibu asuh. Jadi setiap pegawai negeri, pejabat itu punya ibu asuh. Eselon 2 itu dulu 5 ibu asuhnya. Eselon 3 itu 3, gitu kan. Eselon 4, 1 ibu asuh. Jadi kalau ada pegawai itu yang eselon saja ada 150, itu bisa ada 1000 orang lebih menjadi ibu asuh. Kan keren. Tiap gajian kita berkunjung ke rumah orang tua itu menyampaikan sesuatu yang membuat dia bahagia. Kalau ibu kita sudah di alam kubur, maka dia akan bahagia karena anaknya membahagiakan orang yang sesama usianya. Itu penting karena kalau kita mencintai ibu kita, cintailah yang ibu kita sayangi, itu penting. Kalau ibu kita ini waktu hidup dekatnya sama siapa? Dekatnya sama A, sayangnya sama A. Nah, kalau si A-nya nggak ada, anaknya sayang sama kita. Itu prinsip hidup. Saya sampai sekarang begitu hidupnya. Jadi saya sayangi kan? Karena saya mah hidupnya tidak ada lagi yang disayangi. Jomblo. Kita sambil lihat. Tolong sini, Bu Lurah. Ya. Nah, ini kesenian gotong singa. Oh. Jadi apa dampak dari saya perjalanan ke Ciasem? Pulangnya, warganya bagaimana? Warga yang tadinya masih bertentangan sama pemerintah desa sih alhamdulillah sekarang udah menyatu. Nggak lagi ribut? Nggak lagi ribut. Yang tokoh itu nggak ribut lagi? Udah nggak. Nggak, udah oke. Terus warganya mulai kompak? Mulai kompak. Mulai ngerti nggak arah? Iya. Coba saya pengen tahu, nanti ada berapa anak yang lulusan SD nggak sekolah SMP? Siap nanti Di data dong, ada berapa janda yang ditinggalkan oleh suaminya tidak diurus anak-anaknya. Karena itu akan jadi bahan riset saya untuk kebijakan ke depan. Karena problem Jawa Barat kan itu kan. Terutama di Pantura kan. Serius nih saya nanya. Ya, serius Pak. Jadi himbauannya apa nih pada kaum perempuan yang usia-usia muda nih, yang masih bucil-bucil nih, yang bucil-bucin. Ya kan? Habis itu punya suami. Nah, punya suami kemudian punya anak, ditinggalin. Nanti nikah lagi, punya anak lagi, ditinggalin lagi, problemnya. Apa sih himbauannya? Pokoknya jangan terburu-buru untuk menikah karena kan hidup pernikahan itu bukan untuk 1-2 hari bahagia-bahagianya aja gitu. Karena pernikahan tuh banyak banget cobaannya. Banyak banget tuh cobaannya. Nggak nyindir nih. Ya kan, apalagi di usia yang sangat muda tuh biasanya emosinya masih belum stabil. Gitu. Ini rata-rata orang Pantura tuh nikah usia berapa sih? Lulus SMA apa biasanya pada nikah? SMP kali. Ya SMP juga banyak. Yang 14 ada yang nikah? Ada tapi kan nikahnya nikah Di bawah tangan. Itu lebih berat lagi. Itu lebih berat. Nikah di Biasanya bawah tangan, tanpa akta, punya anak, biasanya nanti nenek. ditinggalin, nggak berhak menuntut apa-apa. Itu banyak. Ya lumayan banyak. Yang lulusan SMA rata-rata 17 lah, aman. Ya, kalau itu lumayan banyak Pak, banyak banget kalau Tapi yang rata-rata perceraian terjadi. Omongan saya kalau nikah harus ada uang jaminan, bener nggak? bener Pak. Karena itu tadi kan untuk menjamin kehidupan setelah menikah itu. Ya kan? Nikahnya rata-rata mas kawinnya sajadah ya? Sama mukena seperangkat alat sholat aja gitu kan? Nikah. Iya. Usianya perkiraan rata-rata 2 tahun. Iya. Biasanya masih ikut sama orang tua. Itu udah cerai? Ya, cerai. Gak jelas kan karena biasanya suaminya belum jelas juga kerjanya apa. Akhirnya kehidupannya masih ditanggung sama orang tua. Dan kasus itu bukan satu. Kasus itu bukan satu, banyak. Jumlahnya banyak. Banyak.
Yang tidak sekolah masih banyak nggak? Nggak sekolah SMA? Banyak Pak yang nggak lanjutin, apalagi sekarang kan zonasi ini Pak. Aduh, itu lumayan. Ini zonasi problemnya apa? Jadi kalau di desa saya, Ciasem Baru itu ke kecamatan Ciasem kan lumayan jauh Pak. Jadi nggak masuk tuh untuk ke SMA satunya. Itu nggak masuk kebanyakan. Karena jauh. Zonasi jauh. Nah, terus harusnya kemana? Ada di SMK, tapi SMK-nya itu SMK Pertanian. Nggak cocok. Kurang cocok. Kan banyak Taunya yang pengennya SMA. Pengennya SMA kebanyakan. Jadi akhirnya karena jaraknya ke SMA itu tidak masuk zonasi, SMK bukan bagian dari yang dia tuju, akhirnya sekolahnya kemana? Sekolahnya ke swasta atau nggak jadi sekolah Pak? Nggak Kebanyakan jadi yang sekolah. nggak jadi sekolah. Jadi penyelesaiannya ke depan itu harus berbasis data. Jadi gini, berbasis data ini. Ini bangunan sekolah di sebuah wilayah. Data di situ lulusan SMP-nya berapa. Nanti dibuat dong ini ke sini. Jadi menurut saya gini deh, anak-anak sekolah itu kan nanti ada dibagi tuh, sudah ada wilayah, ada kepala UPTD pendidikannya kan. Dia tuh sudah harus bisa membaca peta data SMP. Nah, ketika SMP itu si anak-anak ini sudah terarah. Jadi, begitu lulus SMP itu anak itu tinggal klik. Saya di sekolah ini, di sekolah ini, di sekolah ini. Tugas pemerintah sudah selesai menempatkan mereka sekolah. Di kelas mana, bangkunya nomor berapa. Nah, kemudian setelah itu saya nggak mau sekolah di situ. Saya pengennya di sekolah ini, itu urusan dia. Tapi yang penting pemerintahnya sudah fasilitasi. Gitu. Jadi lebih banyak sekolah SMP-nya dibanding. Nah, sekarang jalan yang rusak di tempat Ibu berapa kilo lagi? Jalan yang rusak masih ada sekitar 5 kilo lagi sih. Saat 5 kilo itu kalau lebarnya 3 meter dibangun sendiri 500 juta ya, miliar per kilo. 5 kilo 5 miliar itu. Iya. Jalan yang rusak. Jalan yang rusak itu jalan usaha tani sih Pak banyaknya. Oh, tapi JUT. kalau yang jalan utama itu yang rusak tinggal yang kemarin lanjutan. Jalan usaha tani kan banyak programnya di Komisi 4. Tahun kemarin kita udah coba pengajuan. Ke siapa? Ada ke lewat Kementan ke Pak. Nggak pernah cerita ke saya ya? Ya udah. Nggak kenal waktu itu. Iya, saya juga DPR-nya berhenti ke Oktober kan gitu loh. Nah, kemudian jalan yang kemarin sambungannya itu menuju mana itu? Yang kemarin viral Pak. Kemarin viral itu menuju kantor desa, itu jalan poros desa, jalan utama. Itu belum selesai. Belum selesai. Berapa meter lagi? 110 meter lagi. Pendek. Nah, terus rencananya dibangunnya? Jadi kan begini Pak, sebenarnya jalan itu panjang keseluruhan 250 meter. Di di akhir tahun kemarin itu diajukan melalui Pagub Kewilayahan. Ternyata Pagub Kewilayahan hanya bisa mengcover setengahnya. Jadi hanya bisa 110. Makanya saya dari dana desa itu langsung bikin musyawarah desa khusus untuk merubah ke situ, karena kan itu jalan utama ya, warga tuh udah banyak banget pasti bilangnya gini, Bu Lurah setiap hari lewat sini, masa ini nggak dibenerin gitu kan. Padahal saya pikir karena itu mau di cover oleh Pagub Kewilayahan. Pagub Kewilayahan itu kewajiban siapa? Dari Pemda Kabupaten. Ya, bukan Pemprov, bukan. Pemda Kabupaten melalui dinas, melalui kecamatan. Adanya di kecamatan. Ada di kecamatan. Jadi alokasinya ada di kecamatan. Betul. Dari kecamatan didistribusikan ke desa. Prosesnya di tender apa bantuan? Yang tendernya kecamatan. Iya kayaknya. Pokoknya kita desa itu hanya menerima manfaat aja. Berarti PUPR yang tendernya. PUPR yang tendernya. Jadi PUPR tendernya Pagub Kewilayahan. Padahal ada yang lebih efektif, duitnya aja serahin ke desa. Ya kan, itu lebih efektif, duitnya serahin ke desa. Desa bisa pesen langsung tuh ke batching plan-nya, bisa dikerjakan dengan biaya yang lebih murah. Kualitas bisa kita milih. Mudah kan? Tapi jadi sulit. Ya udah, nggak apa-apa, urusan mereka. Nah, yang Ibu kapan mau dikerjain? Kemarin sih saya udah coba menanyakan itu Pak, karena gimana pun warga kan udah ramai banget. Kenapa cuma setengah? Kan warga kan nggak pernah tahu Pak bahwa itu tuh dialokasikan dari 2 sumber dana gitu. Jadi saya juga merasa terdesak, warga udah ngomong terus, saya tanya, katanya kebetulan Pemda sedang mengalami defisit, jadi itu ditunda sampai tahun. Ditunda? Pemdanya defisit? Kena Rekofusingnya kapan? Ya pokoknya tidak bisa dikerjakan. Bukan, sebelumnya kan sudah ada. Sudah ada alokasi kan? Sudah akan dikerjakan. Iya, sudah ada SK-nya. Bahkan harusnya dikerjakannya itu kalau tidak salah di bulan Juli. Bulan Juli dikerjakan. Sekarang sudah bulan September, ya kan? Mau September ya? September. Agustus loh. Agustus, masih Agustus. Juli, Agustus 1 bulan telat.
Terus kemudian, tapi di tempat lain dikerjakan nggak? Tahu tempat, tapi sih di tempat lain katanya ada yang sudah dikerjakan. Nah, kenapa yang di tempat ibu belum dikerjakan, yang tempat lain dikerjakan? Ya itu Pak, karena kemarin viral kan. Viral apa? Kan rame tuh gitu. Rame yang mana? Rame yang kan ribut-ribut jalan itu tuh. Oh, ribut-ribut jalan. Ribut-ribut jalan, kemudian justru harus diselesaikan kalau ribut. Kenapa jadi ditunda? Katanya kan karena ada bapak kan. Maksudnya karena ada bapak gimana sih? Nggak jelas. Ini karena ada bapak gimana? Ya Om, siap. Ya lanjut. Maksudnya karena ada bapak gimana? Ayo abad terbuka dong. Ayo, abad terbuka. Kenapa? Iya, pokoknya ada salah satu bahasanya gini, ya kalau dikerjain sekarang keenakan dong Pak Deddy. Nah, saya nggak ada kaitannya ke situ apa? Karena kemarin viralnya sama bapak gitu katanya. Oh, karena viralnya sama saya. Viral ibu duluan lah di TikTok. Karena viral sama saya, kalau dikerjain jalan itu berarti yang punya nama baik saya. Nggak ada kaitan dengan nama baik. Kan ada kewajiban pemerintah untuk mengerjakan. Yang bilang itu siapa sih? Ayo jujur. Ada Pak. Bilang aja siapa? Ada Pak. Nggak ada siapa pejabat. Ya. Pejabat kecamatan, pejabat kabupaten. Aduh Pak. Hah? Pejabat kecamatan, pejabat kabupaten. Kabupaten, eselon 3, eselon 2. Kepala bidang, kepala seksi, kepala dinas. Kepala bidangnya. Loh, kenapa ya? Bangun jalan kan kewajiban pemerintah loh, karena pemerintah bayar pajak. Kalau kemarin kemudian viral karena saya ke situ, itu viral saya bukan tujuannya untuk jalan. Viral saya adalah memberikan peringatan bagi siapapun tidak boleh mengganggu program pembangunan di desa. Berikan rasa nyaman bagi para kepala desa terhadap berbagai pihak yang berbagai pihak yang mencoba mengganggu jalannya pembangunan desa dengan kepentingan yang tidak berdasar bagi kepentingan rakyat. Itu. Aku bilangin deh bupatinya kan kita udah ketemu sama anaknya tadi. Iya, benar. Ya kan? Kita kan ketemu sama anaknya tadi, mau nikahan tanggal 9. Pokoknya nanti saya tanggal 9 September mau ngomong itu sama bupatinya. Jalannya harus dikerjain. Kalau nggak dikerjain, saya kerjain loh. Berapa meter sih? Paling 200 ya? Nggak nyampe Pak, cuma tinggal 120 meter paling, 120. 110 meter. Nanti dipastikan dulu kan tanggal 9 September tuh tadi ada undangan anaknya dari anak Pak Bupati untuk jadi saksi nikah kan. Insya Allah saya datang atau minimal saya hadir pada undangannya. Aku nanti mau bagi jalan ke situ, kenapa belum dikerjain? Kalau kepada bidangnya yang bilang bahwa keenakan Pak Deddy, awas gue laporin loh. Nah, yang nggak ada kaitan dengan itu, karena kan kalau jalan itu justru karena itu menjadi sorotan publik harusnya segera dikerjakan. Waktu itu sudah akan dikerjakan. Infonya sih bulan Juli Pak waktu itu mau dikerjakan, cuman katanya karena ada defisit dapat surat cinta untuk refocusing. Jadi ditunda. Tapi kenapa ada kalimat refocusing, ada kalimat lebih enakan Pak Deddy dong? Kenapa ada kalimat itu? Itu disampaikan kapan? Kepala bidang itu menyampaikan itu. Waktu saya menanyakan itu. Kapan? Setelah kegiatan kemarin bukan? Sebelum. Bukan setelah kegiatan kemarin waktu saya berkunjung ke sana berkesenian, bukan. Jadi sebelum kegiatan itu. Aku datengin loh kepala bidangnya. Sebagai warga loh. Nggak apa-apa, nih perlu disampaikan bahwa itu kan korektif. Sikap-sikap seperti itu tidak tepat. Kenapa? Karena pembangunan tidak ada kaitan dengan orang per orang. Pembangunan itu sesuatu kewajiban yang mesti dilakukan negara. Gitu. Nih, seperti gotong singa. Gotong singa itu lambang masyarakat Subang. Artinya bahwa orang Subang itu sangat mengutamakan gotong royong. Ini beban Bukades dipikul nanti. Kalau dipikul Bukades, stres sampai kurus. Sampai kurus nih. Nanti dipikulinya harus bersama, dipikul pemerintah. Jadi kalau Pak Kabin yang cerita itu, aku mau cerita sama Bupati deh. Tadi ketemu sama anaknya, Pak, jalan 100 gitu masa ditunda. Aku pusing udah jadi sorotan lagi. Kalau nggak mau dikerjain, saya kerjain.